Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PLBJ. Sebelum dimulainya pembelajaran, anak-anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita yaitu mengenai 1. Mengenal rumah adat Betawi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Mari kita memulai pembelajarannya ya anak-anak. Mengenal rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi adalah rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku Betawi. Mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi Betawi. Rumah adat Betawi mempunyai bentuk yang beragam. Terlihat dari bentuk atapnya ya anak-anak, dindingnya, dan ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Jadi, rumah adat adalah rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Setiap suku mempunyai rumah adat tersendiri ya anak-anak. Nah, rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku bangsa Betawi. Rumah tersebut mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya yang membedakan dengan suku bangsa lainnya. Rumah adat digunakan sebagai tempat tinggal suku tersebut anak-anak. Jadi rumah adat tersebut mempunyai bentuk yang beragam. Berbeda bentuk, berbeda khas, berbeda suku. Keberagaman tersebut dapat kita lihat bentuk atapnya, dindingnya, dan ornamen yang menghiasi rumah adat tersebut. Jadi diingat-ingat lagi ya, ornamen, atapnya, dan dindingnya. Masyarakat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas. Cara pembuatannya pun sama seperti daerah lainnya. Yang membedakannya adalah penyambungan tiang guru dengan penglari. Diingat-ingat lagi ya, tiang guru dengan penglari. Cara penyambungannya menggunakan pasak yang terbuat dari bambu sebagai pengganti paku. Alasannya jika rumah itu dibongkar, pasak-pasak itu tinggal dicopot saja dan dapat digunakan untuk bangunan yang baru. Kini, rumah adat Betawi tidak banyak lagi kita lihat di perkotaan. Di perkotaan, rumah-rumah sudah menggunakan rumah model modern. Rumah adat Betawi dapat kita jumpai masih anak-anak di wilayah tertentu di Jakarta. Contohnya, di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, Sukabumi Ilir, dan Marunda. Jadi itu daerah-daerah di mana rumah khas dari daerah Betawi masih ada sampai saat ini. Itu daerah-daerahnya ya anak-anak, diingat kembali. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk rumah adat Betawi berdasarkan letak geografis. Yang pertama ada rumah air pesisir. Anak-anak bisa dilihat lagi model dari rumah pesisir ini ya. Diingat-ingat, rumah air atau di pesisir di beberapa daerah pesisir Jakarta saat ini masih kita temui bentuk rumah Betawi seperti rumah Pitung yang berada di Marunda, Pulau Jakarta Utara. Karena letaknya di pinggir pantai, rumah di pesisir ini berupa rumah panggung. Kolong rumah ini cukup tinggi nak. Hal ini mungkin untuk menghindari bahaya air laut pasang. Jadi, rumah tersebut mempunyai fungsi yang berarti dengan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, yang kedua ada rumah pedalaman. Rumah pedalaman masuk dalam kategori rumah Betawi berdasarkan letak geografis ya. Nah, rumah pedalaman ini adalah
rumah tradisional Betawi yang berada di pedalaman, terdapat di daerah Condet, Balai Kambang, dan Batu Ampar di daerah Jakarta Timur. Rumah orang Betawi di pedalaman lebih praktis. Mereka lebih mementingkan luas halaman dan luas ruangan. Rumah di pedalaman ini masih berbentuk panggung, tetapi kolongnya lebih rendah. Jadi masyarakat Betawi suka yang namanya membuat rumah itu dengan kenyamanan lebih utama, dengan dia mengutamakan luas halaman dan luas ruangannya. Anak-anak bisa lihat kembali gambar yang ibu sudah paparkan, bentuk dari rumah adat Betawi di pedalaman. Yang ketiga, ada rumah pinggiran. Rumah pinggiran. Kenapa namanya dinamakan rumah pinggiran? Karena dari rumah tersebut ada di pinggiran kota. Rumah Betawi pinggiran masih dapat kita lihat di daerah Kalisari, Nak, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah di daerah ini masih berkolong rendah. Lain halnya dengan rumah di daerah Keranggan dan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Rumah di daerah ini sudah mulai tidak berkolong. Mereka sudah memiliki rumah yang datar dengan tanah sejajar ya. Jadi dengan tanah mereka tidak menggunakan lagi yang namanya model seperti panggung yang ada kolongnya. Anak bisa lihat kembali lagi model dari rumah pinggiran yang bisa anak-anak lihat, diperhatikan ya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rumah adat Betawi berdasarkan bentuk atapnya. Yang pertama ada rumah tipe gudang. Nah, anak-anak bisa lihat model rumah Betawi tipe gudang. Atap rumah ini berbentuk persegi, 4 yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Pada bagian depan biasanya terdapat sepenggal atap yang biasanya disebut empyak, EMPYAK, markis atau topi yang berfungsi sebagai penahan tempias hujan atau cahaya matahari pada ruang depan yang terbuka. Empyak biasa ditopang oleh tiang penyangga yang disebut sekor-sekor yang terbuat dari kayu atau besi. Rumah model ini adalah model peninggalan Belanda di Jakarta. Jadi ada etnis-etnis Belandanya ya, Nak. Dilihat dari arsitektur atau bentuknya. Diperhatikan kembali. Yang kedua, ada yang namanya rumah tipe joglo. Nah, rumah ini berbentuk bujur sangkar. Anak-anak bisa lihat sambil mendengarkan penjelasan dari ibu guru ya. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bagian kanan dan kiri ruang depan. Dari bentuknya sudah dipastikan bahwa potongan joglo adalah model adaptasi rumah dari Jawa Tengah. Jadi masih ada perpaduan antara adat Betawi dan adat dari Jawa Tengah. Bedanya, rumah joglo Betawi tidak terdapat tiang-tiang. Nama tiangnya itu soko guru pada tengah ruangan. Jadi itu perbedaannya ya, Nak, antara rumah joglo dari Jawa Tengah dan rumah dari suku adat Betawi. Anak-anak bisa lihat gambar rumah tipe joglo tersebut. Ini ciri khasnya ya, Nana. Dan yang ketiga, yang terakhir ada rumah tipe bapang. Rumah ini dinamakan rumah model kebaya. Anak-anak sudah pernah dengar ya, rumah Betawi yang namanya kebaya. Seperti ini, Nak, bentuknya. Nah, rumah kebaya disebut juga rumah bapang.
Rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat jika dilihat dari samping seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah teras yang luas dan ornamen gigi balang. Lihat anak-anak, gigi balang yang di samping dari atap rumah. Teras rumah kebaya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menjamu tamu atau berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, gigi balang merupakan ornamen khas dari Betawi. Anak-anak pasti sudah tahu kan? Nah, berdasarkan sifatnya, rumah kebaya ini dapat dibagi menjadi dua. Nah, ada bagian depan dan ada bagian belakang. Coba diperhatikan. Bagian depan rumah kebaya bersifat semi publik yang dapat dilihat oleh setiap orang. Sementara itu, bagian belakang bersifat pribadi yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang terdekat dari pemilik rumah atau saudaranya saja. Nah, anak-anak, rumah adat Betawi pada saat ini sudah umum memadukan gaya tradisional dan gaya modern. Maksudnya gimana, Bu? Kok diperpadukan? Ya, beberapa bagian rumah kebaya yang menjadi ciri khas masih dipertahankan, tetapi ditambahkan ornamen dan material modern. Contohnya, halaman yang luas, ornamen gigi balang, tiang-tiang kayu, serta teras yang luas adalah bagian rumah kebaya yang tetap dipertahankan. Sementara itu, dindingnya awalnya menggunakan kayu diganti dengan susunan batu bata yang dilapisi cat, serta pada lantainya menggunakan keramik agar lebih kokoh. Alhamdulillah anak-anak, materi kita selesai.